Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas atau mempresentasikan modul 5 yaitu bangun ruang. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Pelita Anissa, lalu ada Bapak Fikri Ahmad Subagja, selanjutnya ada Ibu Rani Nurlela. Dalam modul 5 ini terdapat 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar pertama bidang banyak dan bangun ruang, serta kegiatan belajar 2 mengenai jaring-jaring bangun ruang. Pada kegiatan belajar pertama yang akan dibahas adalah mengenai bidang banyak dan bangun ruang, yaitu saya akan membahas mengenai unsur-unsur ruang. Yang pertama, unsur-unsur ruang itu terdiri dari titik, lalu ada garis, serta ada bidang. Unsur-unsur ruang yang pertama yaitu titik. Titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki berat, atau tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Untuk melukiskan atau menggambarkan sebuah titik diperlukan model atau simbol. Simbol yang digunakan ialah noktah. Terlihat tidak teman-teman? Biasanya penamaan sebuah titik menggunakan huruf kapital. Misal titik A, titik B, titik Z, titik Q, titik S, dan selanjutnya. Selanjutnya, unsur-unsur ruang yang kedua yaitu garis. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus ya, memanjang kedua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir. Kita beri tanda panah. Dan tidak tebal. Sinar garis adalah bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tak terhingga. Kita beri tanda panah karena panjang tak terhingga. Lalu kita beri nama A, di sini titik diberi nama ini pangkal. Pangkal. Ini merupakan sinar garis. Lalu yang kedua ada ruas garis. Ruas garis adalah himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh 2 buah titik. Titik A dan titik B ini disebut ruas garis. Unsur-unsur ruang selanjutnya ada bidang. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Bidang termasuk ke dalam bangun 2 dimensi karena bidang dibentuk oleh 2 unsur yaitu panjang dan lebar. Contoh-contoh bidang yang ada di lingkungan sekitar, saya mengambil contoh dari sebuah kertas. Di sini ini berbentuk bidang, tidak memiliki tebal, ya. Lalu ada permukaan papan tulis, permukaan kertas, permukaan lemari, itu termasuk bidang, memiliki panjang dan lebar. Selanjutnya ke poin B, yaitu bidang banyak dan bangun ruang. Bidang banyak adalah suatu permukaan tertutup sederhana yang pembatas-pembatasnya terdiri dari daerah-daerah segi banyak atau poligon. Kalian bisa lihat di sini gambar ini pun ada di halaman 5.8, gambar 5.7. Bangun ruang yang pertama, yang ini, terdiri dari beberapa segi banyak, yaitu ada segitiga juga, ada beberapa segitiga. Lalu gambar bangun ruang yang kedua terdiri dari, jika kita pecah, di sini terdiri dari 2 segitiga alas dan tutup serta 3 persegi panjang. Ini yang disebut dengan bidang banyak. Lalu teman-teman bisa lihat ada beberapa contoh yang bukan termasuk bidang banyak, ada di halaman 5.9, gambar 5.8. Di sana 5.8a bukan bidang banyak karena mempunyai lubang. Jadi di 5.a ini, di sini memiliki lubang ya, jadi tidak tertutup. Lalu di 5.8b itu bukan bidang banyak karena bidangnya lengkung. Sini lengkung ya. Lalu 5.c bukan pula bidang banyak karena daerah dalamnya tidak tertutup. Di sini gambarnya tidak tertutup ya. Tidak tertutup. Teman-teman bisa lihat gambar 5.9 adalah sebuah bidang banyak atau
biasa kita kenal disebut balok. Mohon maaf ya, gambarnya jelek, biasanya murid-murid suka komplain. Bidang banyak ini memiliki titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudut sendiri adalah titik potong dua rusuk. Jadi titik potong dua rusuk disebut titik sudut. Selanjutnya, bidang banyak ini memiliki rusuk-rusuk yaitu AB, BC, CD, DA, lalu ada EF, ada FG, GH, HE, AE ya, yang tinggi-tingginya, DH, BF, dan CG. Ruas garis persekutuan dua sisi disebut rusuk. Ini nih dua sisi. Sisi itu bidang kan. Nih, BF, CG persekutuan dengan EFAB. Ini rusuknya. Selanjutnya, sisi-sisi dari bidang banyak ini ada ABCD, EFGH, ABFE, ada DCGH, ada ADHE, ada BCGF. Sisi adalah daerah segi banyak dari bidang banyak. Ini sisi. Ini sisi. Bidang banyak beraturan adalah bidang banyak yang sisinya berupa satu macam segi banyak beraturan yang kongruen. Beberapa bidang banyak yang sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno diantaranya ada bidang 4 beraturan, bidang 6 beraturan, bidang 8 beraturan, bidang 12 beraturan, bidang 20 beraturan. Nah, mengenai bidang banyak beraturan ini, yang bernama Euler menemukan sifat hubungan antara titik sudut, banyak sisi, dan banyak rusuk, yaitu dengan rumus titik sudut plus sisi sama dengan rusuk ditambah 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai miskonsepsi. Miskonsepsi yang sering terjadi dalam pembelajaran bangun ruang yaitu dalam membedakan sisi dan rusuk. Biasanya siswa itu menyampaikan atau menangkap sebuah konsep bahwa sisi adalah sebuah rusuk, padahal sisi adalah sebuah bidang, lalu rusuk adalah perpotongan antara dua bidang. Selanjutnya, miskonsepsi yang sering terjadi yaitu pada kerucut dan pada tabung. Teman-teman bisa lihat di gambar 5.39. Di sana ada sebuah gambar kerucut. Terkadang siswa menganggap garis TA dan TB yang ada di gambar 5.9 ini adalah termasuk sebuah rusuk, padahal itu adalah garis pelukis. Untuk selanjutnya, mengenai materi bangun ruang akan disampaikan oleh Bapak Fikri Ahmad Subagja dan dilanjutkan materi jaring-jaring bangun ruang oleh Ibu Rani Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ahmad Subagja dari kelompok 8 bersama Ibu Rani dan Ibu Prita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nomor 3 yaitu bangun ruang. Bangun ruang atau disebut juga bangun 3 dimensi yaitu sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi. Secara garis besar, bangun ruang kita kategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu antara bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar terdapat ada beberapa bagian yaitu ada balok, kubus, prisma, dan limas. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung yaitu ada kerucut, tabung, dan bola. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kubus. Saya mempunyai contohnya yang ini kubus. Kubus di sini mempunyai 12 rusuk. Untuk rusuk sendiri yang disebut rusuk itu yang pinggir seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ini yang dinamakan dengan rusuk. Anggap saja ini kubus ABCD EFGH. Jadi rusuknya itu yang ini AB, BC, CD, dan DA. Untuk selanjutnya sisi. Kubus memiliki 6 sisi. Nih, untuk sisi ini yang berwarna merah ini sisi. Ini 1, di bawahnya 2, atasnya 1, 3, 4, dan belakang itu 5, dan ini ada 6. Jadi untuk semuanya itu kubus itu memiliki 6 sisi. Selanjutnya titik sudut. Yang dinamakan titik sudut itu ini nih. Pojok bawah ini titik sudut.
mempunyai 8 titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Anggap saja ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi titik sudutnya itu mempunyai 8 titik sudut untuk kubus. Sementara untuk diagonal bidang atau sisi dan diagonal ruang pada kubus, untuk bagian depan diagonal sisi yaitu ada di sini. Di sini ke sini itu diagonal sisi dari A ke C, dari D ke B atau dari B ke D, itu yang dinamakan diagonal sisi bagian depan. Adapun di sini bagian kiri sama, untuk yang bagian kanan juga sama, bagian bawah sama, bagian belakang dan kanan itu sama. Jadi semuanya itu memiliki 12 diagonal sisi untuk kubus. Selanjutnya untuk diagonal bidang diagonal, kubus sendiri memiliki 6. Di sini nih, ada di sini nih. Saya buka di sini nih. Sini A, B, G, di sini ke dalam A, B, G, sini di dalamnya G dan H. Jadi masuk ke dalam itu dinamakan diagonal bidang. Untuk selanjutnya diagonal bidang itu mempunyai 6 buah ya untuk kubus, 6 buah diagonal bidang. Selanjutnya balok, saya juga mempunyai ini balok. Anggap saja balok ini juga mempunyai titik A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk sifat-sifat balok ini mempunyai 12 rusuk. Ini yang sama kayak tadi kubus, ini yang dinamakan rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi sifat balok itu ada mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Yang ini titik sudut nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik sudut sama seperti kubus, serta mempunyai 6 bidang sisi juga sama juga seperti kubus. Cuman untuk kubus ukurannya sama panjang, untuk ini balok panjangnya berbeda sama lebarnya. Selanjutnya ada prisma. Nih, di sini juga ada contohnya prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alasnya atau juga tutup penguraiannya sejajar berbentuk segi N. Apabila kita lihat bentuk alasnya, nih bentuk alas, prisma menjadi beberapa macam. Ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Prisma yang alasnya tutupnya berbentuk prisma disebut persegi sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki tutupnya lingkaran, ini nih tutupnya lingkaran, prisma yang memiliki tutupnya lingkaran disebut tabung. Untuk selanjutnya titik sudut prisma itu ini titik sudut prisma, ini juga titik sudut. Ini yang merah semuanya ini dinamakan sisi alas. Ini sisi alas. Untuk ini dinamakan sisi tegak. Ini sisi tegak ya. Kayak gini nih, ini sisi tegak. Yang ini dinamakan rusuk, ini rusuk, dan ini sisi bawah atau alas. Untuk tinggi prisma itu sini. Ini tinggi prisma, dari sini ke sini tinggi prisma, atau dari sini ke sini juga bisa disebut tinggi prisma. Untuk selanjutnya ada limas. Untuk limas ini limas. Saya mempunyai limas segi 3 beraturan. Untuk limas segi 3 beraturan. Limas merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh bentuk segi N, dapat berupa segitiga yang saya pegang kayak gini, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan dari satu titik puncak. Terdapat jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segitiga seperti ini. Kemudian limas segi 4 nih seperti ini limas segi 4, ini limas segi 4, dan limas segi 5, segi 6, dan sebagainya. Limas mempunyai alas berbentuk lingkaran sebagai kerucut, sementara untuk limas alasnya yang berupa persegi disebut piramida. Untuk limas segitiga, ini bagian tegaknya ini nih. Ini bagian tegaknya ini bagian tegak. Ini bagian tegak. Nah, ini yang dinamakan rusuknya juga, ini rusuk. Sementara untuk diagonal bidangnya bisa di sini dari atas ini, dari atas, kemudian ke sini, ke ujung sini, sama ke ujung sini. Jadi ke sini nih, jadi ke dalam.
ke dalam, yang ngambilnya ke dalam itu yang dinamakan diagonal bidang. Untuk sifat-sifatnya yang saya pegang ini 5 segitiga, ada mempunyai 4 titik sudut ini 1, 2, 3 dan 4 ini 1, 2, 3, 4, serta mempunyai 4 bidang sisi 1, 2, 3 dan 4, dan 6 rusuk 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Selanjutnya di sini ada 5 segi 4. Untuk 5 segi 4 di sini mempunyai 5 titik sudut, yaitu yang di atas 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini 5 titik sudut, 5 titik sudut, dan mempunyai 5 bidang sisi. Yang ini nih, satu alas yaitu ABCD, yang ini ABCD, ini alas, satu sisi alas, dan 4 sisi tegak, yang ini 1, 2, 3 dan 4 yang ada di belakang. Dan mempunyai 8 rusuk, 4 rusuk alas, yaitu misalkan di sini A B, bisa di sini B C, C D, D A, dan 4 rusuk tegak. Ini AT. Ini 4 rusuk tegak 1, 2, 3 dan 4. Untuk rusuk alasnya yang ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada tabung. Tabung adalah suatu bentuk bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi 2 bidang lingkaran identik yang sejajar dan sebuah lengkungan tegak. Tabung terdiri dari sisi alas, selanjutnya disebut alas, yang ini nih alas. Sisi atas alas yang selanjutnya disebut tutup, ini alas. Jadi yang di bawah itu alas, yang di atas itu tutup. Dan yang ini disebut selimut tabung. Sifat-sifat tabung memiliki 3 buah sisi terdiri dari 1 persegi panjang, ini 1 buah segi panjang, dan 2 lingkaran, ini 2 lingkaran, ini sama ini. Memiliki 2 buah rusuk lengkung, ini alas, yang ini nih alas nih, 2 buah lengkung alas, dan 1 buah lengkung sisi atas, yang ini. Tidak memiliki sudut atau bidang diagonal ataupun diagonal bidang, tidak memiliki ya. Untuk jaring-jaring tabung sendiri ini berwujud sebuah lingkaran, ini sebuah lingkaran, serta persegi panjang yang ini. Ini untuk sifat-sifat tabung. Selanjutnya ada kerucut. Di sini ada kerucut. Kerucut adalah sebuah limas yang memiliki alas lingkaran. Ini nih alas lingkaran, ini alasnya. Alasnya ini. Kalau di sini ini alas. Ini alas sebuah lingkaran. Dan salah satu bangunan ini memiliki 2 sisi dengan 1 rusuk. Nih. 1 sisi, 1 rusuk. Sisi tegak merupakan bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Ini nih, yang hijau ini selimut kerucut. Selimut kerucut ini, yang hijau disebut selimut kerucut. Sifat-sifat kerucut itu memiliki 2 sisi lengkung, sisi alas dan selimut. Memiliki alas dengan bentuk lingkaran, mempunyai 1 rusuk lengkung, mempunyai 3 sudut puncak, serta memiliki garis pelukis, garis-garis pada selimut. Yang ini nih, garis-garis pada selimut. Untuk selanjutnya ada bola. Sini ada bola. Bola merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran serta berjari-jari sama. Jari-jarinya sama dari titik ini ke sini, semuanya itu sama pada 1 titik yang sama. Untuk sifat-sifat bola memiliki 1 buah bidang sisi, yaitu sisi lengkung tertutup. Ini sisi lengkung tertutup. Tidak memiliki bidang datar, tidak memiliki sudut, dan tidak memiliki rusuk. Demikian penjelasan dari saya untuk mengenai bangun ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan KB2, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang. Untuk alternatif kegiatan pembelajaran jaring-jaring bangun ruang, saya akan menjelaskan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dengan media yang terdapat di lingkungan sekitar yang berbentuk bangun ruang. Yang kedua dengan cara membuat sendiri seperti ini jaring-jaringnya. Dan yang ketiga yaitu dengan media pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah. Untuk alternatif pembelajaran yang pertama yaitu
menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya di sini adalah dus bekas pasta gigi, juga dus bekas susu formula. Caranya, kita cari media yang ada di sekitar yang berbentuk bangun ruang. Di sini bentuknya balok ya. Nanti kita bisa mengajarkan anak ini bangun ruang apa, ini berbentuk balok karena sudah dipelajari di KB1. Lalu kita buka, ini lem-lemnya kita buka, dan ditemukan jaring-jaringnya bangun ruang, jaring-jaring balok. Di sini terlihat ada beberapa bidang datar, bangun datar, ada persegi karena balok kan terdiri dari beberapa persegi ya jaring-jaringnya dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya untuk alternatif yang kedua, kita dapat membuat sendiri bangun ruang dengan jaring-jaring tertentu. Itu dengan bahan kertas karton, usahakan yang tebal agar kokoh, lalu lem, gunting, juga penggaris. Nah, caranya yaitu pertama di kertas karton itu nanti dibuat polanya, pola-pola jaring bangun ruang tertentu. Di sini saya coba membuat kubus dengan penggaris ya. Nanti jaring-jaringnya seperti ini. Dibuat sayapnya untuk tempat menempel. Nanti dilipat sesuai dengan rusuknya. Dilipat, sayap-sayapnya dikasih lem, nanti ditempel, dan nanti akan jadi seperti ini. Saya membuat dengan ukuran yang lebih besar. Ini bentuk kubus ya. Sedangkan untuk alternatif yang ketiga yaitu dengan media pembelajaran yang terdapat di sekolah. Di sini ada yang berbentuk balok, kubus, prisma segitiga, tabung. Ini ada limas segitiga, limas segi empat, dan kerucut. Nah, untuk mengajarkan jaring-jaring dengan media pembelajaran yang sudah jadi di sini nih ada untuk menempelnya terbuat dari karet, bisa dibuka. Saya coba buka ya. Saya coba bangun ruang kerucut salah satu saja, dibuka. Nanti sesudah dibuka terdapat dua buah bangun datar, yaitu lingkaran dan ini segitiga dengan alas lengkung. Berarti ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang kerucut. Bisa dicoba juga yang lainnya nanti jika teman-teman punya media pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, itu adalah alternatif kegiatan pembelajaran untuk mempelajari jaring-jaring bangun ruang. Selain mempelajari jaring-jaring, ini juga bisa sekalian untuk menguatkan pemahaman tentang bangun ruang yang sudah dipelajari di KB1, juga mempelajari sisi, lalu rusuk, juga sudutnya. Ya. Nah, itu adalah materi untuk alternatif kegiatan pembelajaran jaring-jaring bangun ruang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai modul 5 bangun ruang. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.